Jaynalis Rimana Norbago. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pendidikan, yaitu kurangnya fasilitas belajar. Kurangnya fasilitas belajar mengacu pada kondisi di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar tidak tersedia atau tidak memadai. Kemudian ada dampak dari kurangnya fasilitas belajar. Kurangnya fasilitas belajar berdampak negatif pada kualitas pendidikan, seperti penurunan motivasi belajar. Siswa menjadi kurang bersemangat dan termotivasi untuk belajar karena lingkungan belajar yang tidak nyaman dan kurang mendukung. Yang kedua, ada prestasi belajar yang rendah. Kualitas pembelajaran yang rendah berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Kemudian ada solusi untuk mengatasi kurangnya fasilitas belajar. Untuk mengatasi masalah kurangnya fasilitas belajar, beberapa solusi yang dapat dilakukan diantara lain peningkatan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas belajar. Kemudian yang kedua, prioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan merupakan masalah kompleks yang masih menjadi tanggapan besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika individu atau kelompok tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian penyebab keterbatasan akses pendidikan, yaitu ada faktor geografis atau lokasi daerah yang terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil seringkali memiliki keterbatasan akses karena infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian ada upaya untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua ada memberikan beasiswa dan bantuan keuangan. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa yang kurang mampu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Indranjala. Saat ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan, yaitu bulian. Bulian adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain. Bulian dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, dan dunia maya. Bulian merupakan perilaku kekerasan yang dilakukan secara fisik atau psikologis terhadap orang lain yang lebih lemah. Bulian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor kepribadian. Pelaku bulian memiliki perilaku agresif, kurang empati, dan tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya. Faktor keluarga. Pelaku bulian berasal dari keluarga yang bermasalah, mengalami pengabdian, kekerasan, atau pola asuh yang tidak sehat. Faktor sekolah. Pelaku bulian mengalami kurangnya pengawasan, penekanan aturan, dan sanksi di sekolah. Faktor lingkungan sosial. Pelaku bulian terpengaruh oleh lingkungan sosialnya seperti kemiskinan, keberadaan kelompok minoritas, dan media massa yang kurang mendidik. Faktor kelompok sebaya. Pelaku bulian
melakukan bully untuk mendapatkan tempat dalam kelompok tertentu. Pengaruh media. Pelaku bulian terpengaruh oleh tayangan televisi dan media sosial yang membentuk pola perilaku bulian. Pengaruh game. Pelaku bulian menggunakan game online untuk melakukan cyberbullying seperti hinaan, ejekan, atau kejahatan. Faktor lain. Pelaku bulian memiliki masalah psikologis, merasa lebih baik dengan menggunakan kekuatan fisik, atau ingin mendominasi dan berkuasa atas orang lain. Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kualitas guru. Rendahnya kualitas guru dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti memahami kebutuhan belajar siswa, tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik, dan tidak fleksibel dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak merata. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, ketersediaan sumber daya, dan kualitas tenaga pendidik antar wilayah. Kurangnya dana untuk pendidikan. Kurangnya dana untuk pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kurikulum yang terus diganti-ganti. Indonesia sudah beberapa kali mengganti kurikulum yang digunakan, tetapi setiap terjadinya perubahan tersebut tidak menimbulkan kemajuan. Sistem pengajaran yang monoton. Para guru menerapkan sistem pembelajaran yang sama selalu untuk muridnya, dengan memberi peraturan bahwa selama guru menyampaikan materi, murid tidak diperbolehkan bertanya. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Lulusan pendidikan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga angka pengangguran menjadi tinggi. Peningkatan tingkat kemiskinan, hambatan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mengatasi kurangnya kualitas pendidikan dapat dilakukan beberapa upaya, di antaranya meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, mengembangkan kurikulum yang relevan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan memasukkan unsur kearifan lokal, membangun sarana dan prasarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan platform pembelajaran online dari program pendidikan jarak jauh, meningkatkan partisipasi masyarakat, menggalang dana, menjadi sukarelawan sebagai guru atau mentor, dan berpartisipasi dalam komite sekolah. Memberikan beasiswa dan bantuan keuangan melalui program Indonesia Pintar seperti PIP. Memperkuat kerjasama antar institusi pendidikan. Membangun ikatan yang kuat antara pihak-pihak dalam lembaga pendidikan. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif, menetapkan kebijakan yang tepat dapat memprioritaskan pengelaksanaan anggaran pendidikan, mengevaluasi kebijakan pendidikan, melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pendidikan untuk memastikan implementasi yang efektif. Hai, perkenalkan nama saya Melisa Syolomita Tareku. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan, dan saya akan menjelaskannya itu ada dua. Yang pertama itu terjadinya tawuran dalam lingkup pendidikan. Yang kedua kurangnya motivasi belajar. Di sini kita masuk dalam tawuran. Permasalahan di sini tawuran itu dapat menyebabkan kekerasan fisik dan verbal. Tawuran melibatkan pertikaian fisik atau verbal antar kelompok pelajar yang seringkali berujung pada kekerasan dan cedera. Dan yang kedua, gangguan akademik. Tawuran dapat mengganggu fokus belajar dan mengurangi performa akademik pelajar. Dan di sini dampak dari tawuran yaitu terjadinya cedera fisik dan trauma. Tawuran dapat mengakibatkan cedera serius atau trauma fisik dan mental pada pelajar yang terlibat. Dan yang berikut,
terjadinya ketidakamanan sekolah. Tawuran menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan mengancam seluruh siswa dan pengajar. Dan di sini ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu pertama, terjadinya pertikaian antar kelompok, yaitu persaingan atau pertikaian antar kelompok pelajar dapat memicu tawuran. Yang kedua ada provokasi, tekanan dari teman sebaya dan provokasi dapat mendorong pelajar untuk terlibat dalam tawuran. Yang ketiga itu ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang rendah dapat mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam tawuran. Dan solusi terbaik dan upaya terbaik jika terjadi tawuran itu yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Kita melakukan kampanye pendidikan sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang positif dan dampak negatif dari tawuran. Yang kedua ada pembinaan kelompok, membina kelompok-kelompok pelajar untuk membangun rasa saling pengertian dan kerjasama. Yang ketiga ada konseling dan mediasi. Kita akan menyediakan layanan konseling dan mediasi untuk menyelesaikan konflik antar pelajar dengan cara yang konstruktif. Yang keempat itu yang paling utama itu peran orang tua dan pengajar. Kolaborasi antara orang tua dan pengajar dalam mengidentifikasi tanda-tanda pelajar yang terlibat dalam tawuran dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan itu kurangnya motivasi belajar dalam sistem pendidikan. Permasalahannya, kurangnya motivasi belajar merupakan permasalahan yang sering dialami oleh siswa yang dapat berdampak pada prestasi akademik dan pengembangan diri. Dan di dalam motivasi belajar dalam sistem pendidikan ini terdapat dampaknya. Yang pertama yaitu rendahnya prestasi akademik, yang kedua kurangnya minat belajar, yang ketiga menurunnya kualitas pendidikan, yang keempat kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan, yang kelima dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan rendahnya percaya diri. Dan di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kurangnya dukungan dari orang tua dan guru. Yang kedua, kurikulum yang tidak menarik dan tidak relevan. Yang ketiga, metode pembelajaran yang monoton. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar yang tidak nyaman. Yang kelima, ada keterlibatan dan kegiatan ekstrakurikuler yang berlebihan. Yang keenam, kurangnya kesadaran akan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, ada pengaruh media sosial dan teknologi. Dan yang kedelapan, keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi. Dan pada kesempatan kali ini kita mempunyai solusi dan upayanya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan dukungan dari orang tua dan guru. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang menarik dan relevan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, membuat lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Yang kelima, mengatur waktu belajar dan istirahat. Dan yang keenam, meningkatkan kesadaran akan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, mengurangi pengaruh media sosial dan teknologi. Dan yang kedelapan, membangun motivasi dengan reward dan penghargaan. Dan yang kesembilan, mengembangkan program bimbingan dan konseling. Dan yang ke-10, melakukan evaluasi dan pemantauan prestasi akademik. Sekian penjelasan dari video kami tentang permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf dan